Perkenalkan, nama saya Nurjihan Nada Jalfa. Saya mahasiswa dari Universitas Jaya Nusantara Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi hukum bisnis. Bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian asuransi, jenis-jenis asuransi, dasar hukum asuransi, prinsip asuransi, ciri-ciri asuransi, fungsi asuransi, persyaratan hukum kontrak asuransi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pengertian asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian. Jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi kerugian, adalah asuransi yang menanggung risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan salah satu produk asuransi yang populer. Asuransi kesehatan menangani masalah kesehatan dan melindungi finansial. Di sini juga ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah salah satu pilihan yang memberikan keuntungan proteksi akan pendidikan. Yang terakhir ada asuransi sekaligus investasi, yang disebut juga dengan istilah asuransi unit link. Sesuai dengan namanya, asuransi unit link memberikan manfaatkan berupa proteksi dan nilai tunai yang berasal dari perkembangan dana. Dasar hukum asuransi yang ada di Indonesia ada 5, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1320, Pasal 1774. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Bab 9 Pasal 246. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, PP Nomor 63 Tahun 1999. Prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, indemnitas. Tujuan orang mengasuransikan untuk mendapatkan ganti kerugian apabila terjadi kerusakan atas barang yang diasuransikan. Yang kedua, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan seseorang yang hanya dan berhak untuk mengasuransikan sesuatu objek apabila ia mempunyai kepentingan terhadap barang yang dimaksud. Dan yang ketiga ada prinsip almost goal fine, mengingat tidak semua barang yang diasuransikan dapat diperiksa terlebih dahulu sebelum penutupan. Yang keempat ada asuransi subrogasi, yaitu hak tuntut kepada pihak ketiga berpindah dari tertanggung kepada penanggung dengan diselesaikannya klaim tertanggung oleh penanggung. Ciri-ciri asuransi. Yang pertama, perusahaan asuransi sudah terdaftar di OJK. Yang kedua, memberikan informasi secara transparan. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan secara menyeluruh. Syarat kontrak asuransi. Yang pertama, sepakat mereka yang meningkatkan diri. Yang kedua, dibuat secara tertulis. Yang ketiga, suatu sebab yang halal atau legal objek. Yang keempat, ada evenement dan ganti rugi. Fungsi asuransi yaitu resiko tersebut. Anda bisa memiliki asuransi kesehatan sesuai kebutuhan. Resiko finansial yang muncul karena kejadian sakit dan penyakit cenderung tidak terprediksi. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu seperti dalam perjanjian pada umumnya, maka perjanjian asuransi terbentuk sejak adanya kata sepakat atau konsensus antara pengambil asuransi dan penanggung, dan sejak saat itu pula timbul hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.